Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng Gideska, Sobat Pintar. Ketemu lagi dengan saya, BW. Kali ini saya ketemu lagi dengan sahabat lama saya. Lama nggak ketemu, kali ini bertemu dengan situasi dan suasana yang berbeda. Nah, nanti kita obrolkan. Saya yakin sangat menginspirasi karena Allah itu menggariskan segala sesuatunya itu berbeda di setiap saatnya, di setiap detiknya. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah bermanfaat. Ini orangnya masih muda, ganteng, miliarder, luar biasa. Amin. Saya perkenalan, ini adalah Mas Rudi. Apa kabar Mas Rudi? Alhamdulillah. Mas sehat ya Mas Rudi? Alhamdulillah, J. Ini sama-sama belakangnya di semua. Cuma beda nasib. ini dulu sahabat saya, tapi sekarang nggak tahu saya masih dianggap sahabat apa tidak karena statusnya sudah berbeda. Sahabat dekat saya. Statusnya ini. sudah berbeda. Mas Rudi, Yeah. Dulu kan kita sempat main bareng nih. Terus kemudian lama nggak ketemu. Sekarang ketemu dalam situasi saya sudah ya sempat kaget juga ternyata luar biasa perkembangannya sangat signifikan. Mas Rudi ini sekarang seorang pengembang properti yang luar biasa, salah satu yang terbaik di Purworejo. Amin. Amin. Dan pastinya buat teman-teman yang membutuhkan rumah atau lagi cari-cari rumah, referensi saya adalah beliau karena berkualitas. Mas Rudi bisa diceritakan sedikit Mas Rudi, kenapa sih kemudian jenengan ini terjun di dunia properti ini? Apa yang menarik? Kalau cuannya jelas menarik, tapi motivasinya dulu itu apa nih? Jadi gini, Mas, ini saya cerita dulu, jangan ke properti dulu ya, Mas. Siap. Dulunya kan sama-sama jenengan tahu saya gitu. Jadi pada waktu pas 2000 berapa itu ya? 2009, 10, 11 itu emang saya itu susah sekali. Jadi saya kerjanya juga serabutan. Contohnya misalkan seperti saya jualan es di pinggir jalan, saya buka stand-stand gitu, terus sama bikin usaha laundry kecil-kecilan, banyak suka dukanya. Terus sama, nah ini yang paling ikonik, saya itu sopirnya Mas Budi nih. Pada waktu Mas Budi menjadi Dewan. Pada periode berapa ya Mas ya? 2009-2014. 2009-2014 saya menjadi sopirnya Pak Budi. Sekarang gantian. Enggak. Sekarang teman. Enggak rekan. Jadi emang saya itu benar sekali. Saya itu sopirnya beliau. Kunjungan ke Jakarta, ke kota lain itu kita selalu bareng ya Mas ya? Siap. Ya, selalu bareng terus kemana-mana. Dan itu yang paling berat kalau jadi sopir itu pas subuh itu benar-benar Masya Allah gitu. Itulah suka dukanya saya itu pada waktu emang benar-benar saya susah. Nah dari basic saya itu sopir, saya itu juga punya teman saya itu basic usaha properti Mas ya, yang sekarang almarhum teman kita Mas Amri. Dulu itu saya kerja di properti, bidang properti, terus akhirnya saya juga nyambi sopir Mas, itu sopirnya Mas Amri, sopirnya jenengan waktu pas di Dewan. Terus saya juga sambil masar-masarin perumahannya teman saya ini. Nah di sisi berjalannya waktu, saya berhenti kerja Mas, karena memang mungkin saya capek gitu. Nah pada akhir titik balik ini Mas, saya itu ke vakum sekitar 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun saya itu ya emang pure murni nyopir lah gitu. Nah terus akhirnya pada waktu 2015 kalau nggak salah, saya ketemu temen lagi. Saya kan udah istilahnya berpengalaman di properti dengan teman saya yang lalu itu kan sedikit-sedikit kan saya tahu. Saya ada temen nih, Pak bisnis properti aja yuk gitu. Yuk ayo bareng-bareng gitu Mas. Akhirnya berjalan dengan waktu ini, saya dari usaha ini sama teman saya ini modal nih Pak. Saya dimodali terus terang Mas. Nah dimodali dengan saya, yang penting gini Mas, saya modalnya kejujuran, bener-bener saya itu nggak modal Mas. Akhirnya jalan bareng, selang beberapa tahun itu
rumah itu selalu laku. Dan banyak konsumen itu yang puas sama hasil pekerjaan kami, produk kami gitu. Karena kan kita itu belajar dari pengalaman, apa yang baik diambil, kalau yang kurang ya dibuang gitu ya Mas ya. Nah dari situ banyak konsumen yang puas, terus legalitas yang kami jual juga aman, sehingga menjadi berkembang sampai 7 tahun ini Mas. Dari 2015 sampai 2022 emang kita bareng sama teman saya itu bareng. Nah dari situ kita itu bikin perumahan dengan modal yang istilahnya pertama nih saya dimodalin sama teman saya itu 400 juta Mas. Dari 400 juta saya nggak minta lagi, ada yang beli cash terus. Nah di situ saya tuh kan doa terus Mas, di situ saya berdoa terus, akhirnya setiap rumah yang saya jual itu selalu laku terus, laku keras, 7 bulan habis, 5 bulan habis. Nah di situ yang mungkin membuat ekonomi saya makin naik. Terus alhamdulillah juga saya jadi banyak bekerja dengan saya, bersedekah dengan orang banyak, gitu loh Mas. Nah di situ tuh saya titik baliknya di situ Mas. Jadi gitu. kuncinya Sobat Pintar Oke. ATM ya Mas Rudi ya. Apa itu Mas? Lah saya niru jenengan ya. Katanya kalau ATM itu amati, tiru dan modifikasi. Betul. Yeah. Dan satu kunci yang luar biasa dari barusan yang disampaikan itu adalah bahwa apapun pekerjaannya, rezeki itu kan datangnya dari Allah. Tapi insya Allah kalau kita itu jujur, itu progres itu biarpun pelan tapi akan terus. Nah ini Mas Rudi ini contoh real. Saya tahu persis. Saya sebetulnya nggak mau cerita, tapi beliau cerita sendiri ketika dulu seperti itu jualan es, kemudian sempat jadi driver. Tapi sebetulnya ya bukan driver lah. Kita itu teman, kita kemana-mana bareng hanya karena kebetulan beliau ikhlas untuk membantu kami. Akhirnya waktu itu sambil belajar. Memang saya supir beneran Mas. Sekarang kan akhirnya nyata bahwa kisah nyata ini bisa disinetronkan juga ya. Karena beliau ternyata bermula dari penjual es, sopir, ternyata bisa jadi miliarder yang saya anggap luar biasa. Amin. Ini bisa ditiru tentunya dengan kejujuran, keikhlasan dan doa yang tepat. Nah, ini properti yang keberapa ya Mas Rudi? Komplek yang keberapa? Udah yang ke-17 Mas. 17 ya dari 2005 itu saya lembayang ke ora tekan Mas. Artinya lembayang ora tekan ini saiki duitnya Mas Rudi iki piro gitu loh. Sebetulnya kalau duit sih ya sama aja sih Mas. Cuma dari kemarin itu ya sebetulnya gini. Bukan masalah uang yang kita kumpulkan, cuma uang istilahnya apa yang kita belanjakan uang itu. Karena setelah saya pikir-pikir kita mendapat uang itu lebih baik dibagikan bagi yang nggak punya. Itu benar-benar nggak malah membuat kurang, tapi malah nambah terus ya. Nah itu udah pasti. Kalau yakin insya Allah rezekimu akan ditambah. Siap. Nah apalagi kemarin itu kan modal saya kejujuran terus sama doa. Ingat, kita usaha tapi kita nggak berdoa itu ibaratnya sombong Mas. Ya. Nah, jadi kemarin itu kalau kita katakanlah tahajud, sembahyang atau apa, berdoalah gitu. Itu kan pasti ibaratnya kalau kita mancing, doanya itu kita pancingnya. Nah, umpannya itu apa? Ya umpannya kita sedekah. Nah, kalau misalkan salah satu itu tidak dijalankan, ya hajat kita mesti agak lambat lah gitu. Rezeki kita juga agak lama gitu. Jadi kita beribadah, bersedekah dengan jujur, insya Allah rezeki akan mengikuti Mas. Gitu. Mas Rudi ini umur udah berapa Mas? Saya sekarang? umur 39 Mas. 39. Ya, kecil-kecilan Mas. Masih muda. Saya itu berteman tapi sampai sekarang baru tahu kalau umurnya ternyata 39. Jauh di bawah saya loh Mas. Loh Masnya berapa Mas? Walah ya. Sekarang tak tanya. Saya 40 ini, ke ini atas. pemirsa nih. Ini berapa nih? Umurnya nih berapa? 17 tahun atau 25 ini? Saya 45 Mas Rudi. Ya masih muda toh Mas. Iya, Masih unyu-unyu kalau orang ngomongnya. Dulu waktu kecil apa sih cita-citanya Mas Rudi? Karena kenapa saya tanya cita-cita, karena
kegiatan kami, Mas Rudi. Nah, ini saya cerita sedikit. Iya, iya. Biar nanti karena jenengan tadi sudah cerita bahwa paling baik itu adalah salah satunya sedekah, biar nanti kami diberikan sedekah yang banyak. Iya, rezeki yang banyak, pengganti yang banyak ya. Jadi kami ini kan memang berkegiatan di sosial kemasyarakatan khusus di bidang pendidikan. Kami memberikan pendidikan pelatihan bahasa asing itu secara gratis. Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Arab, Korea, Mandarin, Spanyol itu ke seluruh targetnya sih 494 desa Mas Rudi di Kabupaten Purworejo. Kita sudah berjalan di alhamdulillah 31 ini. 31 desa yang sudah kita garap. Nanti mudah-mudahan ya Mas Rudi berkenan membantu kegiatan kami lah, karena memang mereka gratis, nggak kita minta biaya serupiah pun, karena kalau Mas Rudi kan secara finansial lebih nih bisa memberikan donasi dana, tapi kalau kami memang yang kami punya itu ilmu, jadi kami donasikan namanya ilmu. Tapi memang para tutor ini ya mereka tetap kita berikan kompensasi, kita berikan gaji. Jadi ya mohon doanya lah, sama saya Mas Rudi, doanya pasti mustajab lah, karena ternyata hasilnya juga luar biasa. Sama-sama Mas, sama-sama. Jadi cita-citanya dulu apa nih? Tadi ini ya kembali itu. Cita-cita saya itu sebetulnya ya nggak ada yang dicita-citakan, cuma pengen jadi orang sukses saja. Kebanyakan orang lah pengen jadi orang sukses dalam bidang apapun, karir, usaha atau apapun itu. Nah, cuma gini, untuk ini kita sharing aja ya. Kita sukses juga, jangan lupa bahwa kadang-kadang itu ada rasa sombongnya Mas. Jadi sombongnya begini, tanpa dibantu orang tua, tanpa dibantu ini. Ingat, misalkan orang tua itu kalau di mata kita itu tidak membantu, tapi dalam setiap doanya itu disisipkan selalu. Dan sukses itu pasti dari orang tua juga. Jangan sampai kita berpikiran sukses itu tanpa modal, tanpa bantuan orang tua, itu salah. Gitu. Doa orang tua itu yang paling nomor satu. Gitu. Dan kalau yang kembali lagi ke cita-cita ini selipan aja ya. Kalau yang cita-cita sih pengen sukses aja Mas, gitu. Makanya saya itu bekerja apapun, tidak gengsi. Pokoknya kita kerja apapun yang penting halal. Jadi nanti ketemu passionnya itu apa, gitu. Yang penting kita jangan sampai putus asa, terus kerja keras, terus selalu berdoa, gitu Mas. Gitu. Ini kan kalau untuk ukuran saya, dengan cita-cita yang sukses ini kan sekarang sudah sukses nih di Purworejo loh. Saya bilang di Purworejo itu jenengan termasuk rombongan miliarder ini kalau di Purworejo. Amin. Nah, amin. Sudah sukses lah. Terus keinginan ke depan terbesar itu ingin seperti apa? Apakah mau merambah ke dunia yang lain, karena saya tahu Mas Rudi ini multi talent ini. Pengusaha cucian juga ada, ya. Alfamart juga punya, Insya Allah. Apa ya? Tiki ya, apa JNT itu juga dia, apa ya bahasanya disikat kok kasar ya. dia jalankan juga, artinya satu hal yang luar biasa. Kadang-kadang kesempatan itu bisa datang berkali-kali Mas Rudi. Betul sekali. Tapi Mas. yang tidak datang berkali-kali apa? Apa itu Mas? Auranya kalau menurut saya. Auranya Mas Rudi ini, auranya Mas Rudi itu ya sama kayak teman kita juga Mas Iwang tadi, wes pokoknya gue apa wae luwes gitu loh. Ya itu mungkin katanya ngalung usus. Lah ngalung usus sih. Ngalung usus atau apa itulah. Terus sama ini Mas, ini juga mungkin ya, ini sedikit ya bukan promosi. Gini, kita ini kan ada program dari istilahnya Properti Hebat. Ini kan kita namanya Properti Hebat ya namanya. Jadi kita ini kan menyalurkan bantuan untuk masjid. Gitu. Nah ini yang saya sulit nih, karena apa? Kita ini ada beberapa kumpulan dana untuk pembangunan masjid, dan itu materialnya juga dari kita semua Mas. Material dari kita sampai selesai dari kita, kecuali yang bukan dari kita itu pasir, batu sama tenaga itu yang saya bantu. Nanti yang dia ke istilahnya yang modal. Tapi seperti besi, semen, keramik, terus mimbar masjid sampai semuanya itu selain pasir, batu, tenaga itu dari saya gratis tanpa proposal apapun Mas.
gitu. Yang penting syaratnya tanahnya harus tanah kosong gitu Mas. Mungkin dengan channel ini bisa menjadi amal jariah Mas Budi sama rekan-rekan, karena semakin nanti ditonton sama orang banyak yang pengajuan nanti untuk masjid, pembangunan musala, nanti bisa nanti hubungi Mas Budi atau nanti di link deskripsinya ya Mas ya. Gitu, karena saya pengen di Purworejo ini banyak masjid, banyak tempat untuk belajar gitu Mas. Gitu. Luar biasa, ini artinya Mas Rudi ini tidak hanya bikin kapling di dunia, tapi ternyata sudah mempersiapkan kapling di akhirat loh. Nah, berarti beliau nanti ya mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di akhirat Mas Rudi. Amin. Dan kondisi yang baik, karena kan orang nggak selamanya akan hidup. Artinya kita nanti kalau memang sudah waktunya ya kita nanti ketemu di sana dengan kondisi yang kalau kita memang di dunia menjalankan sesuatu yang baik, apalagi Mas Rudi ini kan hobinya itu tadi sudah disampaikan Sobat Pintar, kalau membutuhkan pembangunan masjid dimanapun luar biasa, gratis dari yang disebutkan. Ini kan nggak setiap pengembang mau melakukan seperti itu, karena rata-rata pengembang itu kan kadang-kadang mohon maaf dengan suksesnya yang luar biasa dia kadang lupa Mas Rudi bahwa tadi sudah sempat disampaikan bahwa ilmu sombong itu ternyata masih ada, kemudian dia lupa bahwa dia bisa seperti itu bukan karena dirinya sendiri, tapi ada doa dan tentunya semestinya ya seizin Allah. Kalau dapat izin ya nggak mungkin kan seperti itu. Betul sekali Mas Budi. Betul. Selain itu apalagi Mas Rudi yang kayak masjid, kayak bantuan atau apa? Iya, semuanya lah bisa disampaikan. Jadi gini, keinginan-keinginan. Jadi kalau istilah ini yang masalah masjid nih, ini masalahnya ini channelnya pas banget saya mau ngomong gitu. Karena selama ini kita bangun masjid itu di Banjarnegara. Kalau di Banjarnegara kita udah ada tim pembangunan itu cepat. Kalau total hampir sekitar 300-200 masjid di sana. Nah sekarang ini saya pengen bangun Purworejo ini ya masjid atau MCK Mas, MCK bisa gitu. Terus nanti kalau masjid itu nanti saya bikinkan rumah imam sama kelas, jadi nggak hanya masjid aja gitu Mas. Pokoknya selain pasir, batu sama tenaga semuanya dari kita semuanya, free dari kita semua, tanpa istilahnya embel-embel proposal yang ribet. Nggak seperti itu Mas. Yang penting untuk pengecekannya gimana nih Mas? Nah nanti kan ada tim ngecek sendiri, karena yang penting tanah kosong Mas. Kadang-kadang setelah saya ngomong ini Mas, banyak yang ngomong kalau misalkan rehab gimana? Nah itu enggak Mas. Harus betul pure kosong dari dasar ya. Kosong ya, karena gini Mas. Kalau pemikiran orang-orang ya Mas, berpikiran begini. Ini ada masjid, dulu kan ada orang yang jariah di masjid ini atau tempat apa. Kalau kita bongkar nanti jariahnya habis. Dan kasihan kalau masih kosong kan enak kita untuk ngelolanya gitu. Gitu. Lebih mudah lah, artinya pengelolaannya juga seperti itu. Iya, lebih enak kayak gitu. Tanah kosong ya, tanah kosong gitu. Ingat, bukan rehab. Nanti habis ini biasanya yang Pak kalau rehab gimana rehab? Enggak, ini tanah kosong, pure murni. Mungkin bareng-bareng kita bangun Purworejo yang istilahnya kota yang agamis. Gitu aja Mas. Saya tertarik dengan kalimat bahasa membangun. Membangun Purworejo. Ketika bicara membangun Purworejo itu kan tentu dengan erat kaitannya dengan polsek kebijakan. Sehebat apapun pengembang ini, mohon maaf, sehebat apapun pengembang, tapi kan polseknya nggak punya. Bicara pembangunan Purworejo ini. Kalau bicara polsek berarti kan ranahnya adalah pemerintahan. Mas Rudi tertarik nggak nih masuk di bagian dari unsur pemerintahan ini? Saat ini masih belum, tapi besok kita nggak tahu. Cuma saat ini masih belum. Yang penting kita fokus dulu yang ada. Kita istilahnya melakukan apa yang sekarang ini yang terbaik. Jadi kalau yang ke depan itu misteri, kalau yang sekarang ini yang perlu disyukuri. Nah, mantap, luar biasa. Yang sekarang yang harus disyukuri, wajib diperjuangkan, dipertahankan. Karena mempertahankan itu sulit ya Mas. Betul. Kalau ke depan itu misteri, semuanya memang rahasianya Allah. Tapi ya saya berdoa nih, berharap, karena Mas Rudi secara nyata tadi sudah mengungkapkan bahwa dia ingin membangun Purworejo, ya harapannya saya bisa betul-betul maksimal. Nah, maksimalnya adalah salah satunya masuk ke bagian daripada itu.
Karena kebijakan memang punya Iya. pemerintahan. Karena Betul. kalau nggak masuk di unsur kepemerintahan ya cara-cara uloi upase kurang mandi. Iya. Bisanya kurang mandi ya Mas ya. Ya jadi untuk ke depan sih kita tidak tahu ya Mas ya, masalah kita politik mau apa kita masih belum tahu. Yang penting kita ini ya ini jalur kitanya ke atas ini kan bangun masjid, bangun apa dulu gitu Mas. Karena mumpung sekarang ini kita masih ada kesempatan di Purworejo juga nanti kita buat yang istilahnya masjid yang banyak untuk kelas, untuk rumah imam. Rumah imamnya bukan hanya rumah imam, plus kios Mas. Gitu. Jadi dipikirkan benar-benar. Jadi istilahnya orang untuk pelaku agama Islam itu ya benar-benar diperhatikan secara ekonomi, secara agama, sandang papan dipikirkan gitu Mas. Itu sudah sampai pemikirannya sudah sejauh itu loh, luar biasa. Iya. Saya tahu ada beberapa pengembang yang melakukan hal seperti itu. Kalau nggak salah Mas War apa Mas Yuwan ya. Saya pernah tapi belum sampai ke detail sampai ke Memikirkan imamnya ya. Iya. Karena itu kunci pokok. Karena kadang-kadang orang itu memang ketika dia fokus beribadah, kalau dia bisa di backup dia akan lebih totality lagi di situ. Betul. Jadi memang kalau misalkan ini kalau bahasa kasarnya, kalau misalkan kita orang lapar, orang lapar, orang yang kesusahan, dia kalau mau istilahnya mau fokus bekerja atau fokus dalam bidangnya, tidak akan bisa fokus 100%. Ya, karena lapar ya. Ya bukan, ya lapar ini banyak istilahnya maksud biasa Ya, aja. betul, Ya, betul. Dalam arti bukan lapar secara lahir, ya istilahnya yang di belakang itu banyak problem, otomatis dia tidak akan bisa fokus dalam apa yang dikerjakan sekarang. Gitu. Kalau kita belakangnya ini katakanlah keluarga kita sehat, ekonomi kita seenggak-enggaknya cukup, nggak berlebihan, nggak kekurangan, insya Allah kita berjalan itu dengan baik. Enak ya, Mas. betul. Iya. Betul. Mas Rudi, Mm. saya ini tertarik sekali ya dengan kehidupan jenengan yang luar biasa. Saya ingin tahu nih bisa dibagikan ke sobat pintar. Ya. Doa yang paling sulit dan mustajab itu apa Mas Rudi? Untuk bisa ya semua orang memang punya apa? Maksud sulit gimana? Maksudnya gimana? eh, Sulitnya gimana kan? Harus tahu dulu gitu. Apa? Ya. Doa yang membuat yang biasa Dikabulkan. dilakukan Mas Rudi, yang biasa dilakukan Mas Rudi, yang bisa di-share ke teman-teman, yang bisa membuat pada akhirnya Mas Rudi itu bisa seperti sekarang ini. Sebetulnya itu kan artinya bisa jadi Untuk mudah buat ilmu Mas Rudi tapi sulit buat orang lain, kan seperti itu. Sebetulnya gini sih, sebetulnya bagi saya itu banyakin berbagi Mas. Pertama itu, kalau untuk yang beribadah itu ya Asmaul Husna. Kita berdoanya Asmaul Husna ya kayak pembuka rezeki atau apa, ya seperti itulah Masnya juga. Mas Budi paham. Terus apa? Memang tidak ada yang bisa mempercepat hajat kita dikabulkan itu kecuali dengan sedekah. Dengan berbagi itu sudah paling pokok itu Mas. Kadang-kadang orang kan belum ikhlas. Iya. Belum ikhlas, aduh aku kayak duit semene. Nah yang namanya sedekah atau berbagi itu nggak mesti hanya dengan uang, tapi dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ilmu. Kayak Mas Budi sedekah dengan bahasa-bahasa itu, padahal dipakai selamanya. Itu apalagi yang namanya ilmu itu selama dia dipakai berarti kan jariahnya ke Mas Budi. Apalagi channel ini Mas. Channel yang mengedukasi sangat bagus sekali untuk karena banyak kegiatan sosialnya. Kapan lagi kita itu bisa berbagi kalau nggak ada channel-channel seperti ini Mas. Gitu. Ya, dan itulah tujuannya saya mengajak orang-orang yang sukses dalam segala hal. Artinya sukses itu kan tolak ukurnya masing-masing. Iya. Menginspirasi termasuk Mas Rudi ini karena saya tahu persis, saya tahu betul kita dulu ya Mas, dulu kita berkawan. Melangkahnya ya. Loro lopone susah kayak ngopo kemudian Gembelnya. kita bertemu sekarang ini ya itu kan sangat menginspiratif saya buat saya pribadi karena kan ternyata segala sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin.
semuanya Betul sekali. bisa dilakukan. Kuncinya yang tadi disampaikan Mas Rudi, bahwa orang itu memang harus fokus, jujur, sama rajin sedekah, berbagi lah. Nah, itu sobat pintar yang poin-poin itu yang mungkin teman-teman bisa jalankan, Ambil pelajari, ya. dan jangan lupa bersyukur karena rezeki itu berbeda. Betul sekali. Saya dengan kondisi yang seperti sekarang ini saya bersyukur karena saya sehat. Dulu kan waktu saya jadi dewan, Mas Rudi tahu sendiri saya sakit-sakitan. Iya, Mas. Nah, ternyata saya ternyata sekarang saya sehat. Nah, ini kan rezeki yang luar biasa. Mas Rudi dengan seperti ini, tampilannya luar biasa, bisa bermanfaat buat orang lain, ini juga rezeki yang luar biasa. Nah, itulah hal-hal yang sekarang ini yang perlu wajib disyukuri, karena orang kadang lupa dengan hal yang wajib disyukuri itu. Dengan kondisi sekarang orang selalu apa ya bahasanya, dangak itu loh Mas Rudi. Ya. Nek dangak kejelungup kan ciloko. Kesampluk pesawat ya. Nah itulah sobat pintar, beliau yang bisa dipelajari dari Mas Rudi ini banyak hal. Saya sampai bingung lah mau tanya, mau ngobrol apa itu, karena Mas Rudi ini sosok sahabat saya yang luar biasa. Kita dulu pernah bareng-bareng sampai ke Bandung, ya, ke Jakarta malam-malam. Malam-malam Anda tinggal tidur, di belakang saya nyupirin, Masya Allah. Sekarang gantian, sekarang saya siap gantian untuk menjadi drivernya beliau. Saya kualat, Mas. Gantian belajar gitu. Ya jadi ini Mas, emang gini, pelajaran untuk bersyukur itu juga bersyukur nggak hanya bersyukur Mas, gitu. Yang namanya kita bersyukur juga dalam bidang usaha atau bidang karir itu, syukurmu itu bagaimana ya? Syukurnya kita ya harus istilahnya dengan membuat usaha kita itu menjadi bagus, berkualitas. Itu cara-cara bersyukur. Kalau kita ini usaha asal-asalan, itu tandanya tidak bersyukur Mas. Kita karir, misalkan karir di pendidikan atau di mana, kita juga pelajaran cuma nggak kreatif, ya itu namanya juga bukan bersyukur. Ya, gitu. Jadi kalau yang namanya bersyukur itu kompleks, sangat banyak sekali. Karena apa? Bersyukur yang benar itu ya kita harus benar-benar menjaga apa yang kita punya sekarang, dijaga, dirawat, dikembangkan dengan baik. Nah ini kata-kata yang paling sangat bagus sekali nih Mas, yang saya ingat-ingat. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, bandingkan dirimu dengan masa lalumu. Bener nggak? Betul. Dulu mungkin katanya Mas Budi sakitan, sekarang sehat. Nah dulu saya juga ya kerja, maksudnya benar-benar saya istilahnya kurang lah. Nah sekarang juga katakanlah saya alhamdulillah apa yang saya inginkan tercapai. Karena apa? Ketika kita membandingkan dengan orang lain, itu ibaratnya seperti kita itu kayak naik ke angkasa itu nggak ada batasnya. Mau bandingkan si A, bandingkan ini, tidak ada habisnya. Paling tepat itu membandingkan dengan kita yang dulu. Gitu Mas Budi. Kembali ke perumahan ini Mas Budi. Ya, perumahan. Karena perumahan itu kan kebutuhan primer. Betul. Nah, orang-orang nanti juga pasti akan, bagi yang belum mempunyai, pasti akan kepingin. Karena saya lihat lokasi Mas Rudi itu perumahannya sangat strategis. Ada beberapa tempat yang saya tahu, karena ketemunya juga baru sekarang. Kalau yang dulu-dulu ya mungkin buatannya Mas Rudi, tapi kan saya nggak tahu itu buatannya. Kalau yang sekarang ini yang masih ready Mas Rudi, itu dari yang termurah berapa, kemudian kalau yang paling mahal kan sesuai permintaan pelanggan ya. Tapi kalau yang termurah nih, biar orang itu langsung, wah tempatnya Mas Rudi nih bagus, murah ya. Kalau kita ini harga itu kalau yang paling murah itu 250 jutaan. 250. Ya. Itu lokasinya di mana? Macam-macam, kita ada yang di Meranti, ada yang di Mboro, ada yang di Lengkong aja. Pak Budi bisa lihat ada tahap 1 yang udah terbangun ini sama yang tahap 2. Kalau untuk yang tahap 2 itu ada ruko 7 unit sama yang di belakangnya 23 unit rumah. Untuk harga ruko juga harga sekitar 700 jutaan. Ini kalau yang belakang ini nyambung berarti ya? Nanti nyambung. Nyambung ya. Gitu. Harganya sama dengan yang ini? Agak mahal yang di sana karena posisinya di pinggir jalan. Kalau yang di sini sisa 3 unit. Sisa 3 unit dengan tipenya 45, custom juga. Jadi untuk desain bebas Mas. Bebas ya? Iya, misalkan
ada yang punya anak dua ya Mas ya, bukan kebalik ya. Nah, sepertilah anak 2 atau anak 3 nanti bisa custom seperti itu, jadi bebas. Bentuknya juga bebas. Nah, untuk material juga kita speknya spek pilihan semua Mas, karena kita lantai pakai granit. Terus pakai bata merah, kita masih menggunakan bata merah. Gitu. Bukan hebel ya. Bukan hebel. Mungkin kalau hebel untuk yang 2 lantai. Karena kebanyakan orang masih mindsetnya itu lebih kuat bata merah. Betul, bata merah. Nah, itu yang perlu diberikan penjelasan, kan orang kan nggak tahu nih. Orang ngertinya bata merah itu lebih kuat daripada hebel. Ya. Nah, ini saya jelaskan sekalian nih. Ini yang saya tahu ya, Mas. Sebetulnya itu punya beberapa keunggulan juga bata sama hebel. Cuma kalau bata itu kuat-kuat lah gitu. Cuma tergantung juga yang buat untuk yang memanaskan yang ditunggu itu panasnya gimana. Kadang bata juga yang pecah, gampang pecah banyak juga Mas gitu. Kalau yang hebel itu malah yang bata ringan itu malah nyerap panas, nyerap dingin, anti bakar, terus sama kuat juga Mas gitu. Jadi lebih kedap, tahan air juga gitu. Terus kalau yang 1 lantai seperti inilah contoh ya, yang di belakang ini. Ya. Ini bangunan dasarnya ini sudah dipersiapkan untuk 2 lantai apa enggak Mas? Maksudnya gini loh. Misalnya nih ada pembeli yang kemampuannya hanya 1 lantai, tapi nanti next ke depan pengen jadi 2 lantai, itu ada custom. Jadi sesuai begini. custom ya? Ya custom. Jadi ada konsumen yang seperti, Pak ini saya buatkan dak dulu, buatkan konstruksi 2 lantai. Ya, yang namanya konstruksi 2 lantai sama 1 lantai itu kan beda, Pak Budi. Kalau yang 1 lantai otomatis besinya beda, lebih murah. Kalau yang masih lebih murah itu bukan murahan, dalam arti lebih kecil ya. Kalau untuk yang 2 lantai kan lebih besar, besi 12 atau apa gitu, Pak. Kaitannya dengan nanti kekuatan nahannya Ya, itu ya? betul. Untuk kekuatan 2 lantainya itu kan udah dari bawah aja udah beda. Iya. Terus untuk promo-promonya apa nih Mas Rudi? Sebetulnya promo ini untuk yang beli rumah di tempat saya ini udah free pajak dan free balik nama Mas. Udah harga yang saya tawarkan itu udah net sekitar itu, nggak ada tambahan apa lagi. Jadi untuk sertifikat juga kita SHM. Kalau misalkan ada yang mau cash atau yang mau cash tempo bisa langsung bisa balik nama. Karena apa? Sertifikat itu Ready kita ya? ready semua. Nggak kita jaminkan di bank karena ya ada beberapa yang Modelnya developer kayak yang gitu. model dijaminkan di bank dan bisa di KPR di bank mana saja Mas. Itu kuncinya Mas. Jadi kita itu developer itu kan banyak yang nakal tapi banyak juga yang bagus. Kita juga beri kepuasan dan kenyamanan untuk membeli rumah Mas. Karena kalau kita tidak nyaman atau tidak aman bagi pembeli, itu nanti nama kita pasti akan mungkin pemirsa bisa lihat, nanti bisa dihubungi juga sama Mas Budi. Nanti mau pesan atau mau apa, bonusnya juga banyak. Nanti mau bonus apa nanti bisa dibicarakan nanti secara langsung. Sobat Pintar, jangan lupa rumah kebutuhan primer. Bagi yang belum memiliki rumah dan tertarik dengan desainnya Mas Rudi, saya garansi. Artinya Jaminan ya Mas ya. jaminan 1000% bangunannya berkualitas, kokoh, dan yang terpenting adalah tadi sudah disampaikan, ini saksinya kan langit bumi ini. Gusti Allah mirsani, Mas Rudi sudah sampaikan bahwa segala sesuatu dilakukan dengan jujur. Artinya ketika Mas Rudi membangun rumah itu atas permintaan orang, pasti juga akan dikerjakan secara detail dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Jadi Mas, maaf Mas ya, saya potong nih ini. Jadi kalau misalkan kita untuk ini pembeli nih, ini pembeli yang kita polisi, TNI, khusus polisi, Polri itu dapat potongan 25 juta. Untuk perwira 35 juta Mas. Karena kita udah MOU sama Polres juga. Wah, saya anaknya polisi nggak dapat potongan ini saya. Terus Saya bukan polisi. Terus kalau misalkan teman-teman yang punya tanah mau kerja sama properti atau mau bikin rumah, saya bangunkan juga bisa. Dengan pembayaran yang mudah, dengan bisa cash tempo, sesuai progres, bisa semua. Yang Mas. penting bayar. Ya, bayar. Banyak yang nggak bayar di saya masalahnya. Jadi punya tanah, mau dijual, mau dibikin perumahan, nanti kita bisa kerjasama. Gitu. Mau bangun,
pengen punya tanah mau bangun kita bangunkan. Di luar Purworejo sudah ada progres? Barangkali mau ke luar Purworejo? Kalau yang di luar Purworejo itu kita masih pembangunan rumah pribadi, Mas. Rumah pribadi. Itu kemarin kita bangun rumah pribadi, ada beberapa di Jogja sama di Magelang gitu. Karena mungkin kalau di luar kota cari lahannya yang sulit juga ya. Ya sebetulnya mungkin karena kita udah linknya di Purworejo, otomatis kan Lebih mudah ya. lebih mudah. Makanya kalau misalkan kita melangkahnya di Jogja ya mungkin kita bisa lebih mudah lagi kalau udah dapat ketemu jalannya gitu. Mas Rudi anaknya jenengan sekarang udah berapa Mas Rudi putranya? Ada 3, Mas. 3 ya. Ada 3, yang satu hampir SMP, yang kedua SD, yang ketiga masih belum sekolah. Berarti sebetulnya mirip-mirip ya. Anak saya juga 3. Cewek semua. Anak 3 ya? Anak 3 loh. Jangan kebalik. Anaknya 3, tidak kebalik. Ya yang pertama ya itu. Anak pertama, kedua masih SD. Yang terakhir malah baru 6 bulan Mas Rudi. Mas Rudi kan nggak tahu kalau saya punya anak lagi yang Oh, Mas baru 6 bulan? 6 bulan, cara 6 bulan. Harus tambahin lagi, Mas. Nah itu permasalahannya apakah istri saya mau apa enggak gitu loh. Kalau saya sih kepinginnya tetap pingin anak laki-laki cuma jadi ceritanya kan 3 anak saya malah lanjut cerita gitu. Gak apa-apa ya, kita jadi tahu. 3 anak saya itu kan perempuan semua, lahirnya nggak bisa normal Mas Rudi, sesar semua. Jadi dari sisi kesehatan, karena istri saya kebetulan kerjanya di bidang kesehatan itu kan memang sudah langsung disterilisasi. Karena setelah itu resikonya berat. Tapi jangan sarankan saya untuk nambah lagi ya Mas. Itu kalau nambah lagi kan, nah itu loh, saya nggak berani. Itu berarti itu bayi mahal semua, Mas. Iya. Ya kan bayi mahal semua, ini kriterianya bayi mahal semua. Bayi mahal semua. Mudah-mudahan, insya Allah kalau anak laki-laki itu kan kebanggaan. Kalau anak perempuan kesayangan. Dan saya sangat bersyukur sekali karena anak saya perempuan semua. 3 ya Mas ya? 3 itu nanti jalan saya nanti untuk next untuk ke surga itu kan dari doa anak-anak. Betul. Anak 3 cewek kalau kita mendidik dengan benar itu ke surganya katanya cepat. Gitu. Nah, itu memang tujuan akhir kita kan seperti itu Mas Rudi. Ya betul, karena kan kita hidup di dunia ini katakanlah Mas Budi umur 45, saya umur ya hampir 40 lah gitu. Paling berapa sih, nggak sampai 30 atau berapa tuh Mas? Ya walaupun kita nggak mendahului ya. Kita paling kalau ukuran kita itu wis umur 70 80 iki wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuyuk, Ya. Makanya kita jangan lupa banyakin berbagi karena mungkin itu harta yang benar-benar kita bawa mati di situ Mas. Itu mau sampai kapan kekayaan seseorang, kesuksesan seorang itu tidak ada batasnya kalau kita mau melihat. Tapi kita bersyukur itu alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Wah, Sobat Pintar luar biasa sekali, nggak terasa kita ngobrolnya sudah panjang lebar. Dimulai dari rasa kangen saya sama sahabat saya ini, ternyata saya dapat ilmu yang luar biasa. Dan di akhir itu kita selalu ada challenge Mas Rudi. Ya cuma nggak tahu nih Mas Rudi kerso apa enggak. Apa itu challenge-nya ya? Challenge-nya itu kita karena kita pendidikannya itu di pendidikan bahasa asing. Barangkali Mas Rudi bisa ngobrol sedikit pakai bahasa asing yang tahu, yang paham, nggak apa-apa. Kalau tidak ya berarti challenge-nya diganti. Sedekahnya yang banyak Mas Rudi buat Gubuk Pintar. Ini saya bingung karena saya kuliah itu di DO. Beneran di DO. Saya itu hanya lulus SMA, kuliah itu nggak selesai. Ya, jadi mau bahasa Inggrisnya apa? Little Aken. Bahasa Arabnya aja man robuka. Enggak, kuliah itu sebetulnya bukan sebagai sebuah jaminan. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita itu bermanfaat buat orang lain. Amin. Kalau saya sangat yakin Mas Rudi sudah bukan lagi mau bermanfaat tapi sudah bermanfaat untuk orang lain, termasuk bersedia meluangkan waktu ketemu dengan saya ini kan bermanfaat, bukan hanya untuk saya pribadi ataupun kegiatan Gubuk Pintar, tapi juga orang lain karena at least ketika orang itu menonton ini dengan ilmu yang diberikan Mas Rudi dan juga orang yang ingin memiliki rumah itu kan sudah tahu bahwa oh sudah ada yang dituju, sudah ada yang disasar, jelas itu poinnya sudah dapat. Betul Mas. Yang penting kita menebar kebaikan, kita selalu baik dengan semua orang, bertingkah dengan yang baik, insya Allah nanti kembalinya juga baik. Siap.
Sobat Pintar, demikian obrolan saya dengan sosok inspiratif kita kali ini, Mas Rudi. Nama lengkap jenengan siapa? Mas Rudi Hartono. Nah, saya itu tahu, cuma tak tanya siapa tahu setelah nggak ketemu lama terus namanya ganti. Bener, ini saya kangen. Rudi Bener. Swiking. ini pokoknya sama Mas Budi ini bener, apa yang saya ceritakan bener. Saya supirnya beliau, dia waktu Real. ini real, nggak ada yang bohong, bener-bener nggak ada yang bohong. Jadi Sobat Pintar, ini kisah nyata, bisa ditiru, mengedukasi sekaligus menginspirasi, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita obrolkan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di sosok inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ciao.